Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga masih diberikan kesehatan sehingga di pagi hari ini kita masih bisa berjumpa dan bertemu kembali ya di mata kuliah analisa perancangan sistem informasi. Kalau kemarin kita sudah mempelajari bersama-sama tentang konsep dasar sistem informasi, di sini nanti kita akan mempelajari tentang metode-metode pengembangan sistem informasi. Ya, kita bisa lihat terlebih dahulu apa itu SDLC. SDLC itu adalah salah satu untuk metode yang biasa digunakan untuk pembuatan atau membangun sebuah sistem. SDLC itu adalah singkatan dari System Development Life Cycle. Metode pengembangan sistem yang digunakan itu adalah contohnya SDLC atau System Development Life Cycle, biasa juga disebut dengan waterfall. Waterfall model itu adalah sebuah metode pengembangan software yang bersifat sekuensial dan terdiri dari 6 tahap yang saling terkait. Jadi, ketika nanti kita akan membangun sebuah sistem, ini adalah ada beberapa contoh metode di dalam kita membangun suatu sistem. Ada metode SDLC dan juga ada metode waterfall. Kenapa di sini disebut dengan metode SDLC? SDLC itu adalah singkatan dari System Development Life Cycle. Berarti di situ adalah siklus pengembangan suatu sistem. Siklus pengembangan suatu sistem di sini nanti itu berarti antara satu tahap dengan tahap yang lainnya itu harus ada saling keterhubungan atau keterkaitan. Kemudian kalau waterfall model apa? Waterfall model itu adalah sebuah metode pengembangan, ini nanti juga harus secara urut, ya, secara sekuensial. Caranya sama, kita nanti ketika menggunakan metode SDLC dengan metode waterfall. Karena di sini nanti ketika di situ ada 6 tahapan, tahapan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tidak mungkin di situ nanti habis kita membuat tahapan yang pertama, kemudian langsung ke tahapan yang kelima dan 6. Itu tidak bisa. Kenapa? Karena di metode ini nanti harus secara sekuensial atau harus secara urut. Ya, kemudian kita bisa lihat ada tahapan SDLC atau urut-urutan metode SDLC itu seperti apa. Kita bisa lihat tahap-tahap dalam SDLC, mulai dari perencanaan sistem, analisa sistem, desain atau perancangan, kemudian seleksi sistem, implementasi sistem, dan perawatan suatu sistem. Perencanaan sistem itu apa? Perencanaan sistem itu adalah ketika kita nanti akan membangun suatu sistem, kita harus rencanakan terlebih dahulu apa nanti yang harus kita kerjakan, apa nanti yang harus kita lakukan. Ya, jadi kita harus merencanakan. Apapun itu nanti kegiatan apa yang akan kita lakukan, kita harus membuat suatu perencanaan terlebih dahulu. Kalau sudah, kita misalkan sudah melakukan perencanaan suatu sistem, kemudian kita lanjut ke bagian analisa sistem. Analisa sistem berarti kita harus bisa menganalisa dari suatu permasalahan yang ada di dalam sistem tersebut. Ya, jadi analisa sistem itu kita harus mencari banyak permasalahan biar nanti kita bisa mengambil solusi apa yang baik untuk sebuah sistem kita. Jadi apakah di situ nanti membuat sistem baru atau pengembangan dari sistem yang lama? Itu analisa sistem. Kemudian dilanjut dengan desain. Desain itu adalah perancangan. Perancangan di sini nanti kita mulai dari misalkan perancangan itu adalah ada yang bersifat klasik, nanti yang akan dipelajari di APSI yang pertama. Itu ada perancangan menggunakan konteks diagram dan perancangan menggunakan data flow diagram.
Ya, itu nanti kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita nanti membuat perancangan dari suatu sistem. Jadi perancangan di situ nanti mulai dari sistem yang secara global atau secara umum, kemudian nanti kita bisa turunkan menjadi beberapa subsistem yang lebih detail atau secara rinci. Setelah kita membuat suatu desain perancangan, baik di situ nanti ada konteks diagram dan data flow diagram, kita juga membuat suatu desain untuk database-nya seperti apa, kemudian desain input dan output-nya juga bagaimana. Ini termasuk di dalam desain. Setelah kita membuat suatu desain atau perancangan, kita lanjut ke seleksi sistem. Seleksi sistem ini apa? Seleksi itu seperti pengujian suatu sistem. Apakah sistem tadi yang kita buat itu bisa digunakan di sistem yang lama tidak? Ya. Misalkan saja kita sudah membuat suatu sistem baru, ternyata di sana misalkan di instansi A tidak support dengan sistem yang akan kita bangun. Berarti kita nanti ketika pengujian itu juga ada kendala atau permasalahannya. Kemudian dilanjut dengan implementasi sistem. Kalau sudah berada di dalam implementasi, berarti sudah dalam tahap penerapan dari suatu sistem tersebut. Penerapannya bagaimana? Kalau di situ nanti penerapan tadi berdasarkan dari seleksi atau pengujian sistem, itu sudah sesuai, kita nanti bisa menggunakan dari sistem yang baru yang sudah kita bangun itu tadi agar bisa digunakan di dalam instansi tersebut. Itu adalah implementasi. Baik untuk implementasi dari sistem yang baru, ya, yang awalnya di sana belum ada sistemnya, kemudian bisa juga untuk implementasi dari sistem yang lama. Berarti di situ nanti ada pengembangan dari suatu sistem lama. Kemudian di tahapan selanjutnya itu ada tahapan perawatan sistem. Perawatan sistem itu apa? Perawatan sistem itu berarti ketika kita tadi sudah melakukan penerapan dari suatu sistem, berarti kita nanti harus melakukan perawatan. Contohnya apa? Perawatan di situ nanti misalnya kita selalu melakukan backup dan restore data. Ya, ingat, kenapa di situ nanti maintenance berupa backup dan restore? Karena yang berada di dalam sebuah perusahaan itu yang terpenting bukan manusianya, bukan personalnya, tetapi aset terbesar di dalam perusahaan itu adalah suatu database. Makanya di sini nanti ada tahapan untuk maintenance sistem atau perawatan sistem. Kalau kita tadi bisa lihat di sini ada banyak garis arah panah, ya, yang saling terhubung antara satu tahapan dengan tahapan yang lainnya. Ya, jadi di sini nanti ada satu tahapan yang lainnya dan itu arah panahnya harus secara urut. Makanya disebut dengan metode atau tahapan SDLC. Kemudian kita lanjut ke perencanaan suatu sistem. Ya, ini poin yang pertama. Poin paling terpenting. Kenapa? Karena kita nanti ketika akan membangun suatu sistem, tapi kita tidak bisa merencanakan dengan baik. Kira-kira solusi apa nanti yang akan kita berikan di dalam permasalahan sistem tersebut? Itu tidak bisa. Ya, jadi perencanaan sistem itu adalah merupakan gambaran dari estimasi kebutuhan fisik, kebutuhan tenaga kerja, dan kebutuhan yang digunakan untuk mendukung perkembangan sistem dan operasinya setelah sistem diterapkan. Jadi perencanaan ini nanti harus dilakukan di tahap pertama ketika nanti Anda akan membangun suatu sistem baru atau mengembangkan sistem yang lama. Berupa apa? Yaitu berupa gambaran dari estimasi kebutuhan fisik. Jadi kebutuhan fisiknya itu nanti berupa data dan informasinya kira-kira yang dibutuhkan di dalam sistem tersebut itu nanti apa saja. Kemudian kebutuhan tenaga kerja. Ketika kita nanti akan membangun suatu sistem, kita tidak bisa berdiri sendiri kemudian membangun suatu sistem, itu tidak. Tetapi di situ nanti kita bekerja dalam tim. Siapa nanti yang bertugas untuk mencari data,
kemudian mengolah data, ya, kemudian siapa juga yang bertugas menjadi seorang analis, programmer, dan siapa juga nanti yang menjalankan aplikasi atau sistem tersebut. Ini adalah perencanaan suatu sistem. Proses dari perencanaan sistem itu bisa dikelompokkan dalam 3 proses utama. Yang pertama itu adalah merencanakan proyek-proyek sistem. Jadi ketika nanti kita di tahapan perencanaan sistem, langkah pertama itu adalah merencanakan proyek, merencanakan kegiatan apa saja yang akan dilakukan di dalam sistem tersebut. Proses perencanaan sistem ini bertujuan untuk merencanakan proyek-proyek sistem yang akan dikembangkan nantinya. Hasilnya berupa apa? Hasil dari perencanaan proyek ini nanti yaitu berupa laporan perencanaan sistem yang dapat berupa perencanaan sistem jangka pendek maupun perencanaan sistem jangka panjang. Nah, ini adalah perencanaan proyek sistem. Jadi, di sini nanti ada hasilnya itu adalah berupa laporan. Walaupun laporan ini nanti masih berupa data atau real atau fakta sebenarnya seperti apa, itu tidak apa-apa. Karena di sini masih berada di dalam perencanaan proyek-proyek sistem, ya. Kemudian, proses perencanaan sistem itu terdiri dari beberapa tahap. Nah, ini nanti proses perencanaannya nanti seperti apa? Yang pertama, itu mengkaji tujuan. Yang kedua, mengidentifikasi proyek-proyek sistem, menetapkan proyek-proyek sistem juga. Yang ketiga itu menetapkan kendala proyek-proyek sistem. Dan yang keempat, kita bisa membuat laporan perencanaan sistem. Jadi ketika kita membuat perencanaan sistem yang pertama itu tadi, kita di dalamnya itu sudah memiliki beberapa tahapan. Mengkaji tujuan kita membangun sistem tersebut itu nanti apa? Rencana strategisnya apa saja? Yang kedua, identifikasi proyek-proyek sistem yang kemudian menetapkan proyek-proyek sistem. Kita bisa mengidentifikasi kegiatan-kegiatan apa saja yang akan dilakukan dan bisa juga menetapkan ini loh nanti kegiatan yang harus dilakukan. Kemudian menentukan permasalahan dari suatu sistem. Makanya nanti di dalam tahapan perencanaan sistem, di situ silahkan Anda uraikan permasalahan sebanyak-banyaknya. Dan asal terakhir itu adalah membuat laporan perencanaan sistem. Yang kedua, setelah perencanaan sistem itu tadi, yang kedua itu adalah menentukan proyek-proyek sistem yang akan dikembangkan. Persiapan ini meliputi penunjukan tim analis yang akan menganalisa kelayakan dari proyek dan disusul dengan mengumpulkan proyek pengembangan di sistem ini kepada pemakai semua sistem. Nah, itu tadi, itu adalah yang kedua, menentukan proyek-proyek sistem. Jadi ketika tadi kita sudah menentukan tujuan, permasalahan, selanjutnya kita menunjuk satu orang menjadi seorang analis untuk mengidentifikasi dan menentukan proyek atau kegiatan apa yang dilakukan. Yang ketiga, mendefinisikan proyek-proyek sistem yang dikembangkan. Kita hanya menjelaskan dari poin yang kedua. Jadi penjelasan per sub kegiatan itu nanti di dalam sistem tersebut itu nanti apa? Dan akhirnya di situ nanti di poin ketiga ini kita harus bisa memecahkan suatu permasalahan dari poin yang pertama. Kita bisa mencari alternatif pemecahan terbaik yang paling layak untuk dikembangkan. Ya, ini adalah poin yang kedua dan ketiga. Kemudian setelah kita tadi bisa memahami tentang perencanaan dan memilih salah satu menjadi seorang analis, kita bahas ke analisa sistem sebentar. Apa sih itu analisa sistem? Di sini analisa sistem menurut Jogianto Hertanto dalam bukunya yang berjudul Analisis dan Desain Sistem Informasi 2005, sistem itu merupakan penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya. Jadi,
Mudahnya itu seperti ini, kita membangun suatu sistem, awalnya sistem itu secara utuh atau secara umum. Tetapi ketika kita nanti membuat suatu analisa dan perancangan, maka kita nanti bisa uraikan dari sistem yang utuh dan umum yang ada. Sehingga kita bisa mendetailkan atau mendefinisikan per sub-sub sistem. Ini. Kenapa di sini nanti perlu diadakan suatu analisa sistem? Karena kita bisa mengevaluasi permasalahan-permasalahan apa saja yang biasanya sering terjadi di dalam suatu perusahaan. Ya, kemudian hambatannya apa, sehingga kalau ada permasalahan, hambatan, dan kita sudah mengevaluasi permasalahan yang ada, kita bisa menyusulkan suatu alternatif atau solusi yang baru. Ini adalah analisa sistem. Kemudian langkah-langkah di dalam analisa sistem, maaf di sini tadi mana ya? Ada mengidentifikasi masalah, kemudian ada memahami kerja dari sistem yang ada, kemudian menganalisa sistem dan membuat laporan hasil analisis. Ini silakan nanti Anda pahami di dalam tahapan analisa sistem. Kemudian ada tugas harian untuk minggu yang kedua. Kalau minggu yang kemarin kita sudah bertugas untuk mencari data dan informasi, ini nanti kita poin ke pertama dan kedua, perencanaan. Sebelum perencanaan ini nanti Anda lakukan pertahapan, tentukan tema tugas individu Anda. Jadi temanya nanti apa? Anda ingin membahas apa? Kemudian di sini nanti ada A1, kebutuhan data dan informasi. Ini sesuai dengan tugas yang pertama kemarin. Kebutuhan fisik itu berarti kebutuhan yang terlihat. Misalkan ketika akan membangun sebuah sistem tersebut, oh berarti saya nanti harus membutuhkan PC. Oh berarti nanti saya harus menggunakan handphone dan lain sebagainya. Kebutuhan tenaga kerja itu adalah siapa saja nanti yang terlibat di dalam sistem tersebut, merencanakan proyek, menentukan proyek, dan mendefinisikan suatu proyek. Kemudian yang B, ada analisa sistem, itu ada identifikasi masalah, memahami kerja sistem yang ada, menganalisa sistem, dan terakhir, Anda harus bisa membuat laporan hasil analisa beserta pemecahan dari masalah tersebut. Ya, ini adalah penjelasan dari pertemuan keempat, yaitu tentang metode pengembangan suatu sistem informasi. Di sini nanti silahkan Anda pelajari dengan baik. Anda bisa baca-baca lagi slide yang ada yang sudah saya berikan di Sunan. Semoga ini bisa memberikan manfaat dan menambah imun serta semangat belajar Anda semua. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf, kita ketemu minggu depan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.